Maka setelah baik harap bersiap ya saraf dan PPKM supaya waktu kita lebih efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Direktur, yang terhormat Ibu Pimpinan Konseling dan seluruh guru dan asatidz serta teman-teman saya yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis hasil materi yang sudah kami pelajari selama 1 bulan penuh, yaitu kami dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam festival Budi Semester Banjir 19 Oktober 2024 hari ini. Kami akan membahas tentang ibadah haji dan umroh. Seperti yang kita ketahui, haji makna aslinya ialah menyengaja. Ialah bermaksud mengunjungi sesuatu yang berarti mengunjungi Baitullah untuk menjalankan ibadah. Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Makkah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah dan kegiatan tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridha Allah. Ibadah haji adalah salah satu rukun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap orang Islam atau orang Muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidup, yaitu hadis safar ilahi saja. Sekarang kita memasuki rukun haji. Rukun haji dibagi menjadi pertama niat. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul hajja wa akmaltu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya aku niat melaksanakan haji dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilan ya Allah untuk berhaji. Yang kedua adalah ifrad. Ifrad adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai kemuliaan ibadah haji untuk setiap jemaah. Yang ketiga, wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berjanji, tidak hanya berjanji. Kita tidak bisa memikirkan apapun. Namun, ketika masa wukuf hendaknya selalu berpikir dan berdoa di padang Arafah dan dari matahari terbit dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Yang keempat ialah tawaf. Tawaf ialah ritual yang dilakukan dengan berjalan di Ka'bah berlawanan arah jam sebanyak 7 kali. Yang kelima, saya adalah perjalanan yang kecil atau berjalan biasa di antara bukit Safa dan bukit Allah juga sebanyak 7 kali. Yang keenam, tahallul ialah proses selesai rangkaian seluruh ibadah haji dan umroh. Kalau jamaah laki-laki akan bersyukur atau merapikan rambut mereka, sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit, minimal 2 helai. Terakhir, jamaah haji wajib melaksanakan seluruh rangkaian ibadah secara berurutan, dari ihram sampai pada tahlil. Sekarang kita pindah ke dalil wajib haji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
yang artinya dan bersedia kepada Malaysia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengembarai depan yang kurus dan yang datang dari segenap penjuru dunia. Sekarang kita pindah ke awal. Sebelum kita ingin saya melanjutkan materi awal, saya akan memanggil beberapa rekan saya untuk praktek ibadah haji. Praktek tahun ini ya dengan secara singkat dan sebelum masuk ke baca jalan, kita perlu mengatakan jika tidak mampu maka cukup memberi isyarat dengan tangan. Yang menjadi kabar sebanyak 7 kali. Setelah tiba di rukun Yamani, hendaklah memberi isyarat dengan tangan. Jika tidak mampu, maka hendaklah mengucapkan. Silakan. Sambil membaca doa satu jari. Lalu kembali mencium ada asal sebagai bentuk petang tiba. Setelah sampai di rukun Yamani kembali, maka kita akan perlu memesan atau mencium rukun Yamani tersebut. Jika tidak mampu, maka cukup memberi isyarat dengan tangan sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Sambil membaca doa satu jari. Setelah selesai 7 putaran, hendaklah kita maka tahu diakhiri dengan salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Terima kasih untuk tempat rekan saya. Dan pada hadirin perlu kita ketahui bahwa usia pertama, kedua, dan ketiga itu kita berjalan cepat. Setelah kita balik 4, 5, 6, dan 7 kita cukup berjalan biasa. Tentunya kita mungkin sampai di sini saja materi kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, apalagi yang dulu haji. Bagi Bapak Ibu Dori, apakah ada pertanyaan? Oke, di pesan. Dan bersatu. Ini Anda cuma mau klarifikasi saja, ya. Sebenarnya berikutnya ini. Tapi Ibu bisa diperlihatkan selain rukun haji ya tadi, selain rukun haji. Ini cuma klarifikasi saja, memperjelas saja. Rukun haji itu rukun haji ya. Itu ada wukuf ya. Yes. Ada wukuf ya. Setelah wukuf kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu rukunnya. Tidak dimasukkan sunnahnya.
Iya, kami cuma mengambil rukun saja. Oke, ya jangan ini klarifikasi tadi. Oh, oke. Oke. Jadi memang cuma dipilih ditampilkan rukun saja. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini pertanyaan dari Bang Dwi. Mudah-mudahan Allah maafkan bagi yang belum tadi. Kami bisa yang dulu materi kami ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masyarakat akan mempresentasikan sebuah drama yang mengandung materi gimana saya ikut sholat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan saya dalam nama Isi Baik sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Ilmu Resi sebagai anak nakal. Perkenalkan, nama saya Dimaskan, saya sebagai anak nakal. Perkenalkan, nama saya Manjaki sebagai anak nakal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyat, saya sebagai asisten Daus. Keluarga nama saya Anda Bima sebagai penasihat. Perkenalkan, nama saya Jalan Pasron, saya sebagai anak gading. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul sebagai haji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atas, saya sebagai anak yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman, saya sebagai anak. Perkenalkan, nama saya Rafayani, saya sebagai Ustadz Ibrahim. Baik,
Amin. Selamat menonton. Beliau dengan ayat karena hunaka salah satu tulak ma'inina bi'ain walakinlah waktu sholatul asri karena qadrik tambah wajahul fadu firdaus biqadri tulak. Sistemis. Waktu asli wanita Wa ma'atal ustaz firdaus pada aikatahu illa anna tulab beritahi kum intahabu ilal masjid. Lagi kalau selesai. Setelah yang tahu. Nah, lagi itu marilah semuanya jami'an. Wa idza ma'rifatu tulab kutahila falaka lam yastayqidu yaka usala hatta ja'al ustaz riwan. Bahir, Senin, Selasa, Arba, Khamisa. Azhabu ila salati maratan walakin kasir. Naam, ana ayun kasir. Yatabayyan bil ibad lan yazmalan bisa saya pun Makna al-hadith lahu kana bisawti munhasib sami'at tulab ahar hadithahu. Haulai la tatabayyabu wa billah satu'ahu. Itu dulu sekali. Oke, selesai. Saya tabayyabu sekali lagi. Naam, balik anu indah musyidun. Ustaz terus menang. Kita boleh. Dhahabat tulab ila ustaz firdaus yuballighu. Ustaz, awalnya selesai. Saya tabayyabu yuballighuna ijtibai ijtibab. Hasan, syukran. Izhabu ila masjid. Mudah-mudahan diberikan Indah salah satu tulab. Tiga menit lagi. Ay masalah terbayar. Maka kami wasati makmum. Lain salah. Benar kepada orang Arabia Arabia ni. Iman Allah bertalur di bersurai Arabia asma. Ada. Lain salah mengamal Allah Subhanahu Ustaz dia sendiri. Nah, binasa.
ذهب ثلاثة طلاب إلى هذا الأستاذ بنيان ولكن الأستاذ الفردوس رآه من بعيد. لكن حديثه جزاء متأخرا فقد انتهى الأستاذ يوما من صلاة الوكان آئلا إلى بيته وعندما رآه فوضى توجه نحوه. ما حدث؟ تعالوا إلى هنا واصطفوا. دون أن يتحدثوا صفه الفجر ومباشرة. أنتم دائما تخالفون والصدق bila samrata بالتغير عن الصلاة. لا تجروا لا تغير مرة أخرى. Ustaz. Asik. اسمعوا لا تغيروا سيكون إقامة لإسلام الله وليس فقط للإسلام والإقامة أشياء من الله. Mungkin awalnya bisa kami sampaikan kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Widiawati, silakan berikan pertanyaan kepada Anda. Oke, baik. Mohon yang di belakang ini tidak membunyikan dulu gendang atau apapun, ada waktunya nak ya. Pertama, tadi judulnya apa? Temanya apa? Salah. Salat. Mohon bisa kepada guru yang membimbing memperhatikan kesesuaian antara tema dengan materi yang disajikan. Yang kedua, sepanjang saya di pesantren, saya tidak pernah melihat Ustaz Firdaus itu bawa tongkat. Jadi ini saya mau membersihkan citranya Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus itu tidak pernah saya lihat bawa tongkat satu kali pun selama saya tinggal di pesantren. Saya pikir tadi entah yang mau diparodikan itu saya atau Pak Arifin. Karena kalau bawa tongkat di pikiran saya itu kalau bukan saya ya Pak Arifin. Apalagi kalau tongkatnya hitam ya tongkatnya Pak Arifin.
Itu saja yang saya mau bersihkan namanya Ustaz Firdaus. Sekalian saya mau sampaikan kepada seluruh anak-anak sekalian bahwa jangan takut, jangan khawatir memparodikan kami ini. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Kami ini siap diparodikan. Kalau ada yang marah atau tersinggung berarti belum dewasa. Asalkan itu sesuai fakta. Makanya tadi saya harus klarifikasi itu. Ustaz Firdaus itu tidak pernah saya lihat bohongkan. Ya. Ya kalau itu sesuai Ustaz, makanya saya tidak komentari. Kalau itu sesuai, makanya saya tidak komentari. Yang saya komentari adalah, yang saya mau bilang begini ya anak-anakku semua, jangan takut, jangan khawatir memparodikan kami ini. Kalau konteksnya seperti ini ya, beda kalau bukan dalam konteks pembelajaran, itu lain kan. Tapi selama konteksnya pembelajaran, itu tidak apa-apa kalau saya. Kalau sesuai fakta, saya tidak permasalahkan. Kalau tidak sesuai fakta, itu baru saya permasalahkan. Itu saja mungkin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu kasih masukan, ya komentar sedikit, Ibu untuk secara keseluruhan oke. Tetapi mungkin untuk kedepannya itu kalau kita dikasih teks ya tidak bergaya seperti menghafal, ya. Tetapi alami, berjalan dengan sendiri. Kemudian yang kedua, kalau mau disempurnakan parodinya, kenapa dari awal kita tidak menggunakan bahasa Arab sekalian untuk memperkenalkan, ya, supaya lebih klop, ya, seperti apa nanti yang mau disampaikan pada audiens. Ya. Kemudian yang kedua, ya, berhubungan tadi dengan Ustaz Hamsa, bahwa dengan parodi ini secara tidak langsung kami bisa melihat seperti apa kondisi-kondisi di lapangan, gitu ya. Ya, jadi kalau Ustaz Hamsa mengatakan bahwa tidak apa-apa, silakan. Ya, yang jelas apa yang kalian peragakan itu adalah hal yang benar, ya, di lapangan, ya. Jadi kalau Ibu mau tanya, apakah seperti itu, ya, cara Ustazah membangunkan, ya, hanya dengan permasalahan, terus harus dengan fisik dan lain sebagainya, ya, sehingga akhirnya tidak connect, ya, dengan program yang harus kita bawakan di pesantren. Ya, jadi ini sedikit ada masukan juga buat kami, ya. Yang penting apa yang kalian parodikan itu benar, ya, gitu. Itu tidak mengklarifikasi apakah benar, apakah begitu dan lain sebagainya, ya. Yang jelas kalian aktifkan, ya, itu sesuai dengan memang apa yang ada di lapangan, gitu ya. Nah, untuk keseluruhan oke, tinggal jam terbangnya lagi nanti, oke? Ya, makasih, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita plus kepada anak kita bahasa Arab. Oke, selanjutnya apa PPKM? Oke, oke. Setelah PPKM lanjut mapel IPA, ya. Dan setelah IPA kita akan lanjut mapel matematika.
Namun sebelum kita menyaksikan, kita akan menampilkan tarian dulu ya. Oke. Yang saya hormati yang saya hormati ibu bapak dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan nikmat baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Ini pula dan salam mengakhirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah berbeda dari zaman gelap menuju zaman terang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait yang bermateri perumusan dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia melalui beberapa tahap penting yang melibatkan diskusi dan perdebatan di kalangan tokoh-tokoh bangsa. Kemarin 1945, Jepang membentuk Badan Pendidik Usaha-Usaha Pembentukan dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI atau bahasa Jepangnya begitu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 62 anggota yang berbeda etnis dan agama. Pada tanggal 29 Mei, sidang pertama BPUPKI pertama dilaksanakan atas lulusan Dr. Regiman Budi Diningrat untuk membahas dasar negara Indonesia. Tiga tokoh yang memberikan penjelasan terkait dasar negara, Insinyur Soekarno, Muhyani, Profesor Dr. Soekarno. Kali ini kita akan menyaksikan drama di gedung Sultan Jakarta, tempat berlangsungnya rapat BPUPKI tahun 1945. Dr. Regiman Budi Diningrat dan Panji Suwarno memasuki ruangan sidang. Para peserta rapat berdiri, kemudian Dr. Regiman mempersilahkan peserta rapat duduk kembali dan memutasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan dari Muhammadiyah izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan nama saya Zulkifli sebagai Muhammad Gani. Perkenalkan nama saya Finansa sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan nama saya Bismillah Indonesia sebagai Muhammad. Perkenalkan nama saya Ahmad Syafii sebagai Haji Walid Hasyim. Perkenalkan nama saya Ahmad Syafii sebagai Panji Suwarno. Perkenalkan nama saya Sakit, Dr. Regiman. Perkenalkan nama saya Rahmat Menjadi Ahmad Soekarno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini kita akan membahas tentang dasar negara Indonesia sebagai fondasi negara bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan sidang hari ini dibuka. Mohon kepada saudara-saudara berbagai sesinya berpendapat. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengumpulkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan diri mendapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang DPP HI tanggal 29 Mei 1945 memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Mengenai dasar negara Indonesia adalah Jokowi. Saya ini yang menyebut adalah pertama dari kebesaran, kedua dari kewarganegaraan, dari kejujuran, dari sebagainya. Bung Yani, saya akui dan saya hargai kata-kata Anda yang biasa. Tapi kalau diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas dan agama Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Tenang saudara-saudara, jika rapat di seperti ini, kita tidak akan bisa mendapatkan dasar negara. Baik, rapat kita lanjutkan esok hari. Pada sidang hari kedua tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Ketemu membuat rumusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan rapat yang kemarin karena kita dulu mendapatkan hasil memuaskan terkait rumusan dasar negara Indonesia. Maka dari itu laporan hasil kemarin disampaikan oleh Pandi Soroso. Saudara-saudara sekalian, waktu kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dan dijamin, tapi poin perhitungan masih menjanggalkan kita. Jadi, apakah saudara-saudara memiliki pendapat lainnya? Saudara-saudara, saya pikir tidak ada guna lagi untuk memperselamatkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Indonesia ini mayoritaskan agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima ialah keadilan rakyat. Terima kasih. Suatu begitu. Baik, apakah ada pendapat lainnya? Jika tidak, kita lanjutkan rapat esok hari. Sidang DPP HI dilakukan pada hari ketiga tepatnya 1 Juni 1945 dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan dasar negara. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari kita belum menghasilkan negara Indonesia.
Semua kelompok berhak kepada kelompoknya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Saya akan menunjukkan dari negara yang nama Pancasila. Satu, kemanusiaan Indonesia. Dua, tiga, kuadrat demokrasi. Empat, lima, kemanusiaan yang maha. Semua kita harus punya manusia yang kuat. Dengan kuat, yang merasakan saya. Islam yang besar dan bisa diterima oleh semua kalangan. Masyarakat sudah biasa dengan mereka. Bahwa ini saya beri nama Pancasila. Kita melalui katakan persatuan mereka. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi di upacara saya sampaikan, saya akan bertanya mungkin kita pengetahuan umum, tapi setidaknya ada hubungan ya, atau pertanyaan yang lain. Ini mengenai persatuan tadi yang disampaikan, coba jelaskan. Indonesia ini pernah menjadi negara yang penduduknya terbanyak urutan kelima di dunia. Tapi sekarang ini naik menjadi urutan keempat terbanyak penduduknya di dunia. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau bisa ada contoh, saya ulangi. Beberapa waktu yang lalu Indonesia itu menempati urutan kelima terbanyak penduduknya di dunia. Tapi sekarang itu meningkat menjadi urutan keempat terbanyak penduduknya di dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Hubungannya dengan persatuan. Dengan saya untuk menjawab pertanyaan. Mungkin hal tersebut bisa terjadi dikarenakan rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia atau penduduk rakyat Indonesia untuk bersatu dan hingga menjadikan menambah penduduk Indonesia hingga menimbulkan dampak tersebut yang disebutkan. Baik, saya jawab saja sebagai pengetahuan bahwa dulu Indonesia itu urutan kelima terbanyak karena Uni Soviet itu masih bersatu. Ya, Uni Soviet masih bersatu. Tapi karena tidak ada persatuannya, mereka pecah menjadi 8 negara bagian. Negara. Sekarang Uni Soviet sudah tidak ada. Sekarang sudah menjadi beberapa negara dan dia tidak termasuk lagi penduduk terbanyak di dunia. Makanya Indonesia yang tadinya urutan kelima menjadi keempat di dunia. Saya pernah sampaikan di kelas 3 di kelas berapa ya? Saya lupa itu. Oke, ada silakan. Oke, menarik sekali ya penyajiannya hari ini, tetapi itu ada rasa penasaran mau bertanya ya. Ini kan tadi membahas tentang rumusan ya, jadi rumusannya itu disimpulkan menjadi nama Pancasila. Oke, apakah rumusan sekarang ini masih berlaku pada saat sekarang ini? Dalam kondisi yang kita lihat pada saat sekarang ini secara umum dulu. Jangan sampai ditampilkan padahal kita sendiri tidak bisa memaknai rumusan itu. Kira-kira berlaku tidak atau sudah tidak berlaku yang Pancasila itu? Masih. Oke. Kalau masih, Ibu dibantu sila kedua. Apa itu sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Bolehkah anak-anakku sekalian memberikan contoh kepada ibu dalam memaknai sila kedua di dalam kehidupan anak-anak di asrama? Sopan terhadap guru, Ya, sopan terhadap orang tua atau guru, kemanusiaan yang adil dan beradab, adil dalam membagikan sesuatu, adabnya sopan terhadap guru, di dalam kehidupannya anak-anakku di asrama seperti apa itu? Memaknai sila kedua, yang mana itu? Yang mana? Yang mana? Seperti apa kamu maknai sila kedua di lingkungan asrama? Dengan benar-benar teman. Oke, memanusiakan temannya ya, peduli temannya ya. Oke, ya sudah dilakukan semua itu di asrama? Ya, oke. Jadi harus sesuai dengan apa yang disampaikan dengan keadaan anak-anakku ya di asrama. Oke, terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penampilan dari mapel PKN. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke mapel IPA, maka kita akan menyaksikan penampilan dari sanggar tari.
Oke, itu ada penampilan dari Sanggar Sari. Oke, insyaallah kita kembali ke top dan akan melanjutkan penampilan yang keempat dari Mapel IPA. Ya, setelah IPA, section mapel matematika dan setelah matematika kita akan kembali menyaksikan kembali dari penampilan drum band teman kita dari Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta guru, ibu, dan juga teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata pelajaran IPA akan mempresentasikan dan memberikan tentang hukum penguasaan sifat. Persidangan mohon diberi. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ain Hasan Syarif dan lima teman-teman saya di mata pelajaran IPA dari Selanjut Daya. Sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama mengetahui tujuan dari materi yang akan kita pelajari. Pertama,
mampu menentukan hasil persilangan konflik melalui diagram periode persilangan pelarisan sifat. Yang kedua, mampu menerapkan hukum Mendel pada pelarisan sifat makhluk hidup. Hukum pelarisan sifat yaitu genetik. Genetik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pelarisan sifat. Di dalam materi genetik mempelajari tentang sifat-sifat organisme seperti tubuh, fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku yang diturunkan dari generasi ke generasi. Istilah penting yang muncul juga dalam materi ini, DNA yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kromosom membawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Sifat dominan, karakter yang menerapkan dan menutupi sifat karakter yang lain. Kemudian sifat resesif merupakan karakter yang disalahkan dan ditutupi oleh sifat dominan. Genetik merupakan sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar. Sedangkan genetik merupakan sifat yang tampak dari luar. Parental merupakan induk, sedangkan filial merupakan keturunan. Hukum pelarisan sifat. Gregor Johann Mendel meneliti tentang pola pelarisan sifat pada tumbuhan akan kapi. Berkas penelitiannya, dia dapat mengerti pola pelarisan sifat satu organisme. Tidak kemudian dua persilangan, persilangan satu sifat berbeda dan persilangan hibrid. Persilangan dua sifat berbeda. Sini saya akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan satu sifat, di mana sifat tersebut hanya menampilkan sifat saja seperti warna, bentuk, dan rasa. Persilangan monohibrid ini pun terbagi menjadi dua, persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan satu sifat di mana sifat resesif terkadang atau tertutupi oleh dominan, di mana apabila sifat resesif dan sifat dominan sedang bersamaan, maka sifat resesif akan mati dan tertutup. Sedangkan persilangan monohibrid intermediate di mana persilangan satu sifat berbeda, di mana sifat resesif dan sifat dominan, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mendukung membangun kepada keturunan. Sifat keturunan itulah merupakan hubungan antara sifat resesif ini. Contoh persilangan monohibrid intermediate. Pada diagram persilangan dari A yang memiliki rambut putih dan B serta K besar yaitu dominan, dan ibu yang memiliki rambut lurus dan sedikit bagaimana kondisi anaknya? Bagaimana itu mereka jika anaknya menikah dengan orang yang memiliki rambut putih dan memiliki K besar sedikit? Kita bisa melihat di parental pertama, sang ayah dengan rambut keriting dan dengan tipe dominan bergenetik K besar menikah dengan ibu berambut lurus bertipe resesif bergenetik kecil. Genetnya adalah K besar diserangkan dengan kecil sehingga menghasilkan tidak satu atau keturunan pertama, yakni K besar untuk kecil. Keturunan satu atau keluarga ini pun menikah dengan sesamanya menentukan. Yang kemudian menjadi parental dua dan genetnya merupakan K besar dan K kecil, persilangan antara K besar dan K kecil.
Kemudian kita akan bersama mempelajari S2 nya. S2 nya adalah K besar disilangkan dengan K besar menghasilkan K besar yakni yang berfungsi. Kemudian K besar disilangkan dengan K kecil menghasilkan K besar K kecil yakni yang vertikal. K kecil disilangkan dengan K besar menjadikan K besar K kecil. Mengapa K besar berawali? Karena dahulukan dominan daripada K kecil. Kemudian yang terakhir, K kecil dijalankan dengan K kecil. Menjadikan K kecil K kecil. Kemudian yang berikutnya adalah K besar berjumlah 1. K besar K kecil berjumlah 2. Dan K kecil berjumlah 1. Perbandingan berikutnya adalah 25% hasil dari keduanya adalah 25% conductivity, 50% kabutikan, dan 25% kabut. Atau dengan kata lain 1/2 dan 1. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari guru. Tes. Siapa saja boleh menjawab di antara Anda sekalian di atas. Sebenarnya ini apa yang Anda sampaikan sebenarnya? Persilangan antara dua game. Persilangan antara apa manfaatnya ini di kehidupan Anda pelajari? Saya bisa mengetahui keturunan yang belum ada diperkirakan akan muncul contohnya rambut keriting akan ada atau rambut lurus. Oke, jadi dengan pengetahuan ini kita bisa memperkirakan keturunan yang akan lahir bagaimana bentukannya atau modelnya secara fisik. Bisa tidak ilmu Anda ini dipakai untuk melacak nenek moyang? Karena tadi Anda menjelaskan turunan ke bawah. Bisa tidak ilmu ini, pengetahuan ini digunakan untuk melacak nenek moyang ke atas? Ada kemungkinan bisa jika kedua orang tuanya keduanya berambut lurus dan anaknya berambut keriting, maka anak berambut keriting itu tidak ditemukan dari sifat neneknya. Oke. Kira-kira saya penasaran saja mau tes. Kira-kira berapa generasi ini bisa ditahu? Kira-kira hanya 2 generasi. 2 generasi itu Anda tahu nggak berapa tahun hitungannya? Karena cerdas sekarang turunnya. Jadi saya kembali ke pertanyaannya sampai di mana kita jelasannya ini? 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 tahun itu satu generasi. Iya. Satu generasi sekitar 20 ya, 20 tahun. Jadi Anda bisa memperkirakan ini sampai 2 kakek atau 3 kakek ke atas. Iya. Bisa nggak pengetahuan ini Anda pakai untuk melacak apakah Anda keturunan dari Nabi yang mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah Anda tahu
ada tes untuk mengetahui gen, tahu yang mengambil apa yang diambil, DNA dari orang yang ya apa yang diambil, DNA ya apa yang kalau mau dites apa yang diambil. rambut atau Oh, luas pengetahuannya ini murid ibu ya. Terima kasih ya. Oke. Satu lagi. Ini kan persilakan munafik juga. Yang kalian tampilkan itu adalah produk. Bagaimana dengan apakah seberlaku juga untuk warna kulit? Bukti bisa dalam sistem. perkiraan ini selama mungkin yang hanya bisa menggunakan satu organ saja, satu tempat saja. Nah, yang dijalankan kalau orang organ saja yang dijalankan dengan disiplin mana tersebut menggunakan dua sifat. Oke. Apa? Pertanyaan dulu kita. Oke. Silakan dijelaskan. Oke, kita mulai kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, tepuk tangan untuk mata kita. Ada yang kelas satu. Oh ya, silakan. Apa ya kelas satu? Selanjutnya, matematika. Namun sebelum itu kita akan lihat materi yang akan tampil setelah matematika. Materi IPS. Kelas satu Indonesia. Ya, matematika desa. Tadi sudah bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia yang ke-6. Oh. IPS baru bahasa Indonesia. Oke. Apa itu? Oke. IPS. Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Padang Kami Harahap dan di sebelah saya adalah teman yang akan membantu saya dalam presentasi kali ini. Anda Bapak Namalan. Untuk mengefisienkan waktu dan memberikan kesempatan pertama kepada Anda Bapak Namalan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan
Yang akan saya bahas kali ini adalah apa itu arti transformasi dan jenis-jenisnya. Jadi mari kita mulai. Nah, transformasi adalah merupakan perubahan atau perpindahan terhadap suatu objek. Objeknya dapat berupa titik, garis, ataupun bahan datar. Nah, untuk jenis transformasi, Ibu bisa lihat pada slide. Jenis transformasi ada 4 dan jenis transformasi pertama adalah translasi. Translasi adalah pergeseran, merupakan perpindahan atau perubahan terhadap suatu objek dengan cara digeser. Arah geserannya ada 2, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal arahnya bisa ke kanan dan ke kiri. Untuk horizontal arahnya bisa ke kanan dan ke kiri. Untuk vertikal arahnya ke atas dan ke bawah. Berikut contohnya. Jika titik A digeser, maka hasilnya adalah titik A aksen. Berikut juga contohnya. Jika ada segitiga ditranslasikan oleh 74, maka hasilnya akan serang ke atas sedikit. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Pada hadirin, apakah ada yang pernah bercari? Pasti semuanya sudah pernah bercari untuk memastikan bahwa ada yang ada senang atau di bawah kata. Nah, dalam matematika, refleksi adalah perubahan atau perpindahan berdasarkan sifat jernih. Seperti yang dilihat di slide di atas, ada sebuah segitiga yang dilihat tidak jernih, maka bayangan dari segitiga itu akan terbentuk kembali tanpa mengubah bentuk dari segitiga tersebut. Nah, pencapaian refleksi itu yang pertama refleksi terhadap sebuah bisa dilihat seperti slide di atas. Yang kedua, refleksi terhadap sebuah. Nah, yang ketiga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang terakhir ada refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu rotasi. Rotasi adalah perpindahan atau perubahan terhadap suatu objek dengan cara diputar berdasarkan sudut rotasinya. Arah rotasi berpatokan pada rendah. Jika berlawanan dengan arah rendah, maka nilainya positif. Jika berlawanan dengan arah rendah, maka nilainya negatif. Berikut contohnya. Bapak Ibu bisa lihat pada slide. Di sini terdapat segitiga yang dirotasikan sebesar 90 derajat. Maka hasilnya bisa dilihat pada slide tersebut. Nah, selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi adalah perubahan atau perpindahan terhadap suatu objek yang bisa dapat dilihat pada gambar di atas. Titik itu sebagai bentuk indikator. Kemudian ada objek segitiga. Kemudian dilihatkan dari tersebut menjadi lebih besar. Nah, di sini juga ada yang seperti di bawah itu berada di kemudian
yang tersebut menjadi lebih panjang dari ini. Nah, untuk menjadi tersebut pasti ada alatnya. Dan seperti gambar di atas ada mobil dan motor. Alat tersebut dapat menggunakan penyakit berbagai. Nah, ini juga ada gambar peta, di mana peta tersebut akan dianalisikan menjadi lebih besar. Kemudian bisa dianalisikan lagi menjadi lebih kecil. Berikut tentang implementasinya. Bapak Ibu bisa lihat pada slide. Sini terdapat kota bagian Makassar yang memiliki beberapa kecamatan. Nah, pada kota tersebut terdapat dua titik, yaitu titik pada kecamatan Tamalate dan kecamatan Tamalandrea atau ini. Jika kita ingin menghitung jarak dari Tamalate ke Tamalandrea, kita bisa menghitungnya secara akurat dengan cara transaksi, yaitu pergeseran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dalam konteks PPCS kita bisa membuat alat bantu, yaitu dengan membuat garis ke kanan 38 cm dan ke atas itu 6 cm. Berikutnya, untuk mengetahui jarak pada kota, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 8/2 ditambah 6/2, yaitu 64 ditambah 36, maka hasilnya adalah 100. Maka pangkat dari 100 adalah 10. Maka hasil yang didapatkan dari jarak Tamalate ke Tamalandrea adalah 10 cm pada petang. Untuk mengetahui jarak sebenarnya, hasil yang didapatkan tadi bisa dikalikan dengan skala pada peta tersebut. Nah, dari tadi kita bisa melihat bahwa transformasi geometri adalah perubahan atau perpindahan suatu objek sama objek. 1 menit dulu. Cukup sekian. Jika mobil yang ada silakan. Terima kasih. Tadi di slide itu ada apa dengan mobil ya? Kalau itu tanyakan, kita menggunakan apa itu? Sehingga kita bisa tahu bahwa kecepatan mobil untuk sampai di tujuan kita menggunakan apa tadi yang tempat itu? Rotasi kah? Atau metode cerminan atau apa? Pakai perhitungan apa kita pakai itu? Jadi karena saya menjawab. Dari kedua alat transportasi di atas, kita bisa menggunakan cara translasi, yaitu pergeseran. Sudah, itu. Apa yang bisa disimpulkan dengan cara pergeseran itu? Apakah kita bisa tahu bahwa kecepatan mobil sampai tujuan itu bisa kita ketahui? Misalnya 1 km per jam atau seperti apa dengan menggunakan yang tadi? Bisa? Untuk kecepatannya tidak bisa, kecuali dengan jaraknya. Kalau jaraknya bisa dihitung. Berarti ini khusus perhitungan jarak.
bukan kecepatan. Ya, ya. Kalau kecepatan apa? Ada perhitungannya kan jarak dan kecepatan. Itu apa? Nanti dipelajari lagi ya. Ya, supaya lebih komplit, lebih jelas. Oke, terima kasih. Syukur. Assalamualaikum. Bisa saya diberitahu ada apa itu geometri? Geometri adalah ruangan yang geometri adalah sebuah objek yang serupa dari sudut dasar. Ada definisinya geometri di slide-nya atau tidak? Ada ya? Ada. Oh, ada katanya. Definisinya geometri. Jadi bisa diulangi geometri itu apa? Geometri bisa sebagai objek, objeknya sebagai titik dan ruang datar. Geometri itu kata yang asalnya dari mana atau berapa kata? Asalnya ini asalnya. Ya kita tenang dulu ya. Sambil pikir jawabannya. Izinkan saya jawab. Jadi geometri terdiri dari dua kata, yaitu geo atau bentuk, geometri yang artinya form. Ya, terima kasih. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah dia tampilan dari matematika. Sekarang, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, kita akan menyaksikan drum band dari Ananda Ilham. Ini persilakan. Setelah ini siap apel teks ya sebelum istirahat. Hilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur, yang terhormat Ibu Bimbingan Konseling, yang terhormat para guru-guru serta para pembina yang telah hadir pada acara festival Hidung Semester, serta para hadirin sekalian yang juga telah berkenan hadir pada acara ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ilham Mapatunduk dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah penampilan berupa solo drum. Tapi sebelum saya memulai penampilan saya, izinkan saya untuk membawakan sebuah yel-yel. Kalau saya bilang rumah kita, hadirin bilang ini. Dan kalau saya bilang ini, hadirin bilang rumah kita. Mari kita tes. Rumah kita ini. Lagu pertama yang akan saya bawakan sebagai pembuka adalah lagu karya dari Kotak yang berjudul Satu Indonesia. Semoga penampilan saya dapat menghibur kita semua. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, aplaus sekali lagi untuk teman kita Ilham. Oke, untuk penampilan selanjutnya, penampilan terakhir sebelum kita break sholat zuhur dan makan siang, apa event? Dan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Pembina, serta teman-teman dan guru yang sempat hadir di acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langsung Muhammad Khalid dari Wakil IPS, bertugas untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul benua-benua di dunia. Apa itu benua? Namun sebelum saya menjelaskan apa itu benua, saya akan menjelaskan sedikit awal terbentuknya benua-benua. Pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea, yang dikelilingi oleh laut raksasa yang disebut Patalasa. Kemudian pada akhirnya benua tersebut akan terpecah belah dan saling menjauh atau saling mendekat dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun terbentuklah benua-benua yang kita kenal pada kali ini seperti benua Asia, Amerika dan Afrika dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan apa itu benua. Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah benua Asia dan benua Eropa terpisah, walaupun dalam satu daratan. Karena yang disebut tadi, seperti yang dikatakan tadi, benua tidak hanya secara fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena perbedaan budaya dan sosial dari kedua benua tersebut maka terpisahlah, yaitu benua Eurasia, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu benua Asia dan Eropa. Next. Saya akan menjelaskan apa itu pulau. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. Pembagian benua ada beberapa pendapat. Di sini saya jelaskan 3 pendapat, yaitu pendapat pertama ialah 7 benua yang mencakup benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Antartika. Kemudian pendapat kedua yaitu 6 benua yang mencakup benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, kemudian ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir, pendapat ketiga yaitu pendapat yang paling umum, ada 5 benua yang mencakup benua Asia, Eropa,
Afrika, Australia, dan Amerika. Lanjut. Saya akan menjelaskan benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua. Benua Amerika terdiri dari dua bagian, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta beberapa pulau di Karibia. Luas dan populasi benua ini mencakup sekitar 42 juta kilometer persegi dan memiliki populasi lebih dari 1 miliar penduduk. Dan terdapat ekonomi yang kuat dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil sebagai kekuatan utama, dan juga memiliki sejarah yang kompleks termasuk penemuan oleh Columbus, kolonisasi dan perjuangan kemerdekaan. Kemudian benua Afrika. Benua Afrika adalah benua ketiga terbesar di dunia, terletak di belahan selatan dan utara, dikenal dengan keberagaman budaya, bahasa dan etnis. Afrika memiliki lebih dari 50 negara. Dunia ini kaya akan sumber daya alam dan memiliki berbagai macam ekosistem, mulai dari gurun Sahara hingga hutan kolong. Selain itu, Afrika memiliki warisan sejarah yang dalam, termasuk peradaban kuno seperti Mesir. Kemudian Afrika semakin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di dunia. Lanjut, benua Eropa. Eropa dikenal dengan keragaman budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya. Benua ini memiliki banyak negara, termasuk negara-negara besar seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Eropa juga terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari pegunungan Alpen hingga pantai Mediterania. Selain itu, Eropa merupakan pusat ekonomi dan politik global, dengan Uni Eropa sebagai salah satu organisasi yang paling berpengaruh di dunia. Kemudian benua Australia, itu benua yang paling kecil, terletak di belahan selatan. Selain sebagai negara yang mencakup seluruh benua, Australia dikenal dengan keanekaragaman alamnya, termasuk pantai gurun dan hutan-hutan, dengan fauna unik seperti kanguru dan koala. Australia juga memiliki budaya aborigin yang kaya. Sebagai negara maju, Australia memiliki ekonomi yang kuat dan menjadi destinasi wisata populer. Kemudian yang terakhir, benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia, yang mencakup berbagai negara, budaya, dan bahasa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai benua Asia. Pertama adalah letak historis. Secara historis, benua Asia terletak antara 26 derajat bintang timur sampai dengan 169 derajat bintang timur, dan 11 derajat bintang selatan sampai 77 derajat bintang utara. Kemudian flora dan fauna. Mengingat letak benua Asia yang luas dan iklim yang bervariasi, maka akan melahirkan beragam jenis flora dan fauna di wilayah Asia, antara lain panda raksasa dari Tiongkok, dari gajah, harimau dari India, dari Asia Tenggara. Kemudian batas wilayah. Batas wilayah Asia dimulai dari bagian utara dibatasi oleh Laut Atlantik, ada bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, bagian barat dibatasi Laut Tengah dan pegunungan Ural yang menjadi pemisah Eropa. Kemudian yang terakhir, bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Kemudian yang terakhir, iklim dari benua Asia. Iklim dari benua Asia antara lain adalah yaitu iklim Arktik, suhu rendah,
dan suhu dingin di bagian utara. Kemudian ada iklim kontinental, musim panas di bagian tengah, dan iklim tropis, musim tinggi di bagian tengah, dan iklim mediterania, musim panas dan kering di bagian barat. Kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan tadi adalah kita dapat menikmati kekayaan dan keindahan bumi kita yang seluruhnya jika kita mengetahui benua-benua yang ada di dunia, memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang gula-gula itu juga akan membuat kita menjadi warga dunia yang kita bersama. Lanjut. Mungkin hal yang dapat saya sampaikan. Satu menit. Ya, pengetahuan umum lagi. Ini mungkin pernah saya sampaikan di kelas. Negara kita ini terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, agama, adat istiadat. Tapi negara kita ini bisa bersatu. Coba sebutkan pilar-pilar yang bisa menyatukan pilar kebangsaan Indonesia, yang bisa menyatukan Indonesia ini hingga bersatu tidak terpisah seperti negara-negara lain seperti Yugoslavia, Uni Soviet dan lain sebagainya. Empat pilar-pilar kebangsaan. Pilar-pilar kebangsaan itu bisa diambil dari waktu Indonesia dijajah. Dari situ, waktu itu Indonesia masih berpemerintahan daerah yang membuat banyak daerah-daerah yang memungkinkan diri sendiri. Namun karena adanya organisasi yang dibentuk remaja-remaja untuk mempersatukan bangsa Indonesia, yang akhirnya dapat bersama-sama untuk melawan penjajah, yang akhirnya menjadilah bangsa Indonesia. Ya, kurang tepat. Jadi sebagai pengetahuan bahwa negara kita ini berbagai macam budaya, suku, adat, agama, bahasa itu berbeda-beda, tapi bisa bersatu. Apa yang mempersatukan kita? Ada 4 pilar kebangsaan, yaitu pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita bisa sampaikan di kelas ini. Oke. Berapa yang memilih IPS? Berapa temannya yang ada di kelompok? Kurang lebih 8 orang. Oh, oke. Kenapa cuma sendirian yang ambil? Yang mau dan tidak mau. Oke. Ananda kalau boleh tahu berasal dari suku mana atau suku apa? Buddhis. Apakah Ananda tahu atau pernah pelajari adakah suku lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan suku Buddhis? Baik, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Hamzah. Kebanyakan dasar dari daerah mengatakan suku Buddhis. Namun banyak orang mengatakan suku Buddhis itu banyak. Ada Buddhis
topeng, Buddhis Bone, Buddhis Sidrap, dan lain-lain. Namun Buddhis Makassar. Namun mungkin namanya beda, tapi mungkin ada persamaan. Namanya beda. Sebenarnya bukan ke situ pertanyaan saya. Saya kasih jelas lagi. Tadi kan Anda membuka presentasinya dengan satu benua Pangea, kemudian berpecah-pecah menjadi beberapa benua sampai sekarang. Kemudian dari pemaparannya tadi itu, Anda menyebutkan ada kesamaan-kesamaan meskipun benuanya berbeda atau berpisah, tanahnya berpisah, tapi ada kesamaan-kesamaan. Ya, misalnya Australia dengan Papua, Pulau Papua. Nah, di situ ada kesamaan apa di situ? Kesamaan, ya kesamaan fauna, juga kesamaan beberapa budaya antara Aborigin dengan suku-suku di Papua. Belum sampai ke sini. Saya tarik pertanyaan saya. Pertanyaan yang singkat. Tadi kan anak membahas semua. Kalau menurut anaknya, itu apa yang paling kaya? Di antara kita angkat saja yang 50 tadi, bersama 75. Benua yang paling kaya, benua apa? Menurut saya benua yang paling kaya adalah benua Asia, yang memiliki daratan yang luas dan bermacam variasi flora, fauna, dan iklim. Oke, ada nggak perbedaan antara kekayaan sumber daya alam benua Afrika dengan Asia? Ada nggak perbedaan? Kan tadi anaknya sebut bahwa benua yang paling kaya Asia, ya. Tetapi pada dasarnya saya mengatakan bahwa benua yang paling kaya itu Afrika. Gitu. Ya. Kalau mungkin kebanyakan yang mungkin ya Asia, ya khususnya di Indonesia kaya. Tetapi menurut statistik tentang benua itu yang paling kaya Afrika, ya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, di antara 5 benua itu, benua apa yang paling memiliki iklim yang paling banyak? Benua mana? Asia. Asia. Berapa Asia? Asia berapa? Ada iklim apa di Asia? Indonesia masuk apa? Indonesia masuk apa? Benua apa? Benua Asia. Berapa iklim Indonesia? 1. Tropis. Hah? Tropis. Anda mau cari 1, dia mau cari 2. Yang 1 tropis, dan yang kedua tropis sama iklim laut tropis. Ya. Musimnya, musim berapa musim? 2. Kalau di luar, tadi kan katakan bahwa Asia yang paling besar. Kalau misalnya di luar, di Eropa berapa musimnya? Ya, kurang lebih 4. Apa itu? Musim apa? Kurang tahu. Hah? Bulan ini tahu? Namanya kurang ya. Itu dipelajari ya. Ada musim semi, ada musim dingin, ada musim apa ya? Bukan juga. Di pertama kali kita membaca ya, supaya lebih kuat lagi. Oke? Makasih. Sebelum saya menutup saya pada hari ini, saya ingin membuat ini bersama Bapak Guru dan teman-teman. Jika saya bilang IPS, harap kepada ibu dan teman-teman bilang asik, patikan.
Mohon kembali. Idris. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Ada yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berakhir 15 menit, maka berakhir untuk sebelum kita break ya. Jadi setelah ini kita break dulu sampai pukul 13 waktu ini. Ya. Setelah itu